Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-jami'u ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa satara uyubahum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Wa an nuriyatihi sallallahu alaihi wasallam. Qad qala ta'ala qad ja'akum minallahi nur. Ya, dalil-dalil tentang kecahayaan baginda Rasulullah SAW itu banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah kita baca sebagian, yang intinya kita mengatakan bahwa beliau adalah cahaya. Itu bukanlah ungkapan yang berlebihan, melainkan ungkapan yang apa adanya, bahwa beliau memang benar-benar cahaya. Allah sendiri mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Surat Al-Maidah, telah datang kepadamu daripada Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab suci Al-Quran. Para ulama tafsir dengan jelas menafsirkan bahwa nur di sini telah datang kepadamu, cahaya di sini tidak lain baginda Rasulullah. Allah sendiri menyebutnya sebagai nur atau cahaya. Dalam ayat lain Allah mengatakan wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Juga dikatakan dalam tafsir surat An-Nur, surat cahaya, di mana Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Perasaan sudah kita baca ini. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Tetapi di sini untuk Allah sendiri, bukan Allah maksudnya zatnya, karena maha suci Allah dari segala sifat-sifat makhluk. Kan cahaya juga makhluk, maka salah besar kalau kita bilang Allah itu cahaya. Ya terus ayatnya kan jelas, Allahu nurus samawati wal ard. Di sini para ulama tafsir pun mentakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena kalau diartikan secara zahirnya pertentangan nanti dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa atau sama dengan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Cahaya itu makhluk. Kalau kita bilang Allah cahaya makhluk, dong bertentangan dong dengan ayat itu. Dari sanalah para ulama pun menafsirkan dengan berbagai macam tafsir yang tetap mensucikan zat Allah dari tashbih. Antara lain isim Allah itu, isim Allah, isim atau lafaz jalalah Allah itu kalau kita selalu menyebutnya siang dan malam, maka zikir, memperbanyak zikir dengan menyebut isim Allah itulah yang akan menjadi cahaya bagi jasad kita dan juga roh. Jasad dan roh, di mana jasad di situ diisyaratkan dengan al-ard, roh diisyaratkan dengan as-samawat. Maka zikir dengan isim Allah itu akan menjadi cahaya bagi jasad dan roh, karena jasad tercipta dari bumi, sementara roh tercipta dari langit. Maka Allah nur itu kan lebih aman daripada kita bilang zat Allah adalah cahaya. Tapi kalau Rasulullah kita bilang cahaya tidak masalah kan, karena sama-sama makhluk. Sebagaimana dilanjutkan mathalu nurihi, perumpamaan daripada cahayanya, kamishkatin, sebagaimana mishkat itu pelita atau lentera. Nanti buka lagi terjemahan. Fiha misbah, di dalamnya ada lampu,
al-misbah fi zujajah, lampu itu ada dalam kaca. Kan gitu. Nah, ini lagi bagaimana ulama tafsir mengatakan di sini, kata Al-Imam Sahal bin Abdullah menyebutkan bahwa al-misbah fi zujajah, al-misbah di sini, lampu di sini adalah qalbuhu sallallahu, hatinya, kalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahaya, lampu. Tapi tidak lampu yang seperti balon ini, tidak. Waz-zujajah, sementara kaca yang disebutkan dalam ayat tadi, al-misbah fi zujajah, lampu itu di dalam kaca. Kaca di sini kata ulama hiya sadruhu sallallahu alaihi wasallam, adalah dadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah ungkapan dalam Al-Quran, dalam sunnah sudah kita baca pertemuan lalu, dan juga penjelasan para ulama tafsir dan ulama-ulama lain, antara lain Imam Al-Busiri dalam kitab Qasidah Al-Muhammadiyah, Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu, Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Busiri, ruwiyat bin nuri tinatuhu, walaupun dikatakan bahwa beliau itu manusia dan bahan terciptanya beliau karena manusia, maka tercipta dari tanah dan air, namun tanah air yang darinya tercipta jasad beliau, ruwiyat bin nur, disirami, dipenuhi dengan cahaya. Bahkan selanjutnya, Muhammadun lam yazal nuran minal qidami, bahkan Nabi Muhammad SAW beliau sendiri adalah cahaya nur, sudah menjadi cahaya minal qidami, sejak dahulu kala, sejak awal mula penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lain, dalam banyak hadis juga kan kita baca, karena di sini terbatas ya, karena tidak saya tulis semua, ini aja sudah banyak. Antara lain yang juga dalil tentang kecahayaan baginda Rasulullah SAW, ketika Siti Aisyah mencari jarum beliau untuk menjahit di malam hari, kan dicari, tidak ketemu, gelap, terdengarlah suara berisik karena mencari jarum itu. Nah, akhirnya karena baginda Nabi mendengar suara itu, maka beliau muncul dan menanyakan Siti Aisyah cari apa. Tapi begitu beliau muncul, langsung ditemuilah jarum itu. Kenapa? Karena terangnya baginda Rasulullah SAW, cahaya beliau. Nah, itu dalam hadis. Belum lagi hadis tentang Siti Aisyah yang memasang benang itu kan. Dan ternyata suatu ketika baginda Nabi lewat, benangnya tetap seperti semula, tembus berarti. Nah, itu juga salah satu dalil membuktikan bahwa beliau adalah cahaya. Dan lain-lain. Belum waktu Isra Mi'raj, ini sedang musimnya. Ya, baginda Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam kurang satu malam sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditambah lagi ke Arsh, kemudian turun lagi, kemudian balik lagi. Semua itu hanya dalam beberapa saat. Itu juga salah satu dalil dari sekian banyak dalil bahwa beliau adalah cahaya. Kan cahaya kecepatannya luar biasa. Berapa per detik itu? Yang ahli fisika bagaimana di sini? Berapa per detik kecepatan cahaya? Nganga ini tidak tahu bang. Berapa per detik kecepatan cahaya, Ari? Sudah ahli fisika? No, 300 juta kilometer. 300 juta meter per detik. 300 juta meter. Coba. 300 juta meter per detik itu kecepatan cahaya, dan itu cahaya biasa. Bukan cahaya yang nurul anwar, yang sumber segala cahaya baginda Rasulullah SAW. Maka tidak perlu heran dalam satu malam bolak-balik.
Kenapa? Karena harusnya dalam 1 detik bisa mungkin ratusan kali bolak-balik. Karena beliau adalah cahaya sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama jasadnya dengan kita sudah. Kalau kita naik ke atas kan harus ada pakai baju astronot, harus bawa anjing juga. Nggak tahu kok di film-film bawa anjing itu buat apa, saya nggak ngerti, tapi bawalah anjing juga. Terus bawa oksigen, bawa apa, kan begitu. Kenapa? Karena kita membutuhkan oksigen. Kalau beliau jangan harap, jangan kira sekali-kali beliau butuh sama oksigen. Tetapi oksigen itulah yang butuh beliau. Oksigen itu yang mati kalau tidak ada beliau. Karena beliau adalah rahmatan lil, dan oksigen adalah bagian daripada alamin. Berarti oksigen itu sendiri mendapat rahmat, bisa hidup, bisa bernapas segar. Oksigen itu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh beliau, naik aja. Bajunya, baju jubah yang beliau pakai masih utuh. Bahkan sampai sekarang kan dimuseumkan, diberikan kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memberikan kepada keturunan-keturunannya, dan dikatakan dalam satu peti ada pakaian jubah Nabi yang dipakai Isra Mi'raj, dan di sampingnya pakaian Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sudah ribuan tahun diperiksa oleh seorang arkeolog. Di pakaian Sayyidina Uwais Al-Qarni ada beberapa bakteri ditemukan. Sementara di pakaian Rasulullah SAW steril, tidak ada bakteri sedikit pun. Padahal dalam satu peti, dan sudah ribuan tahun. Dan ketika diangkat oleh sejumlah manusia, disaksikan oleh banyak orang, orang-orang yang mengangkatnya itu berbayangan di bawah, sedangkan jubah itu tidak ada bayangan. Jubah beliau saja dari cahaya. Itu juga dalil. Ada hadisnya bahwa beliau tidak punya bayangan. Kenapa? Karena memang tidak dipengaruhi oleh cahaya. Karena beliau lebih terang daripada cahaya matahari. Jadi kalau beliau yang lewat, ada matahari itu yang berbayangan di langit oleh cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian ketawa? Jangan bilang ini berlebihan. Pantok otak kalian nanti. Dan banyak dalil-dalil lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua juga dipancarkan cahaya beliau. Amin ya rabbal alamin. Buka halaman berikutnya, halaman berapa? Di 10 di sini ya, atau 11 tak tahu. Allahu Akbar. Ini yang panjang ini juga satu riwayat, di mana ketika baginda Nabi atau Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihissalam, itu diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada beliau, juga tidak lepas karena cahaya yang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam. Cahaya itu adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sanalah dikatakan asal muasal kita mengangkat jari di saat sholat tahiyat, karena berawal dari Alkisah pendek cerita, ada di kening Nabi Adam cahaya itu, maka yang malaikat disuruh sujud. Iblis tidak melihat cahaya itu, maka iblis tidak mau sujud. Nabi Adam pun memohon kepada Allah cahaya itu agar sebelumnya kalau tidak salah di sini ya, di belakang. Kemudian nanti baca sendiri, panjang hadis riwayat. Kemudian malaikat pada sujud ke Nabi Adam dari belakang. Nabi Adam ingin melihat malaikat itu sujud, hanya diminta cahaya itu dipindahkan ke kening beliau. Setelah pindah ke kening, semua malaikat ke depan. Ternyata Nabi Adam belum puas juga, ingin melihat cahaya itu langsung. Kalau di sini kan tidak bisa dilihat, hanya dipindah ke jari telunjuk. Di sanalah kemudian Nabi Adam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sambil melihat telunjuk beliau. Dari sanalah kita mengangkat jari telunjuk di saat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Syekh Mahmud As-Said Sabih halaman 10. Fi kitabi hatta la tuhram min ru'yatin nabi, dalam kitab hatta la tuhram min ru'yatin nabi. Jadi semua isi kitab ini hanya menukil dari kitab-kitab. Apa dikatakan dalam kitab ini? Law zaharat jami'ul anwaril muhammadiyah, apabila memang nampak cahaya-cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hijab, tanpa ada hijab, la amana bihil kafir wal mu'minu qahra, maka orang kafir suka tidak suka, mau tidak mau akan beriman juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Amal kafir fayu'min li tashattutidh dhulumat an qalbihi wa basarihi binurin nabi, karena langsung silau hatinya, nggak bisa terbendung betapa terang benderangnya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa untuk tidak beriman. Wa ambal mu'min fayara nafsahu muqassiran fi ru'yatihi wa ta'zirihi wa tawqirihi lin nabi, sedangkan orang mukmin beriman, bertambah imannya karena melihat dirinya itu sangat jauh, sangat sangat tidak mampu dalam memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ini ada syair, awwalu khalqillahi kana nuruhu minhul wara butunuhu zuhuruhu. Awal penciptaan, awal ciptaan Allah adalah cahaya beliau sallallahu alaihi wasallam. Minhul wara, dari beliaulah semua manusia tercipta. Butunuhu zuhuruhu, zahir dan batin. Fakana qabla arshihi buhuruhu wa qalamun min ba'dihi masturuhu. Sebelum arsy tercipta, lautan cahaya beliau sudah ada. Wa qalamun min ba'dihi masturuhu, dan kalam pun, kalam itu tercipta setelah cahaya baginda Rasulullah SAW, dan dari cahaya itulah tinta daripada kalam tersebut sallallahu alaihi wasallam. Qad kana min nurin nabiyil kullu al-'ulwu minhu khalquhu was-suflu. Sesungguhnya dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam lah al-kullu, segala-galanya tercipta. Al-'ulwu minhu, baik yang tinggi, khalquhu was-suflu, maupun yang rendah. Fal kaunu far'un, semua alam semesta jagat raya ini far'un, cabang, wan nabiyyu aslu, dan nabilah asal daripada semua ini. Laisa lahu fil alamin mithlu, tidak ada di alam semesta ini yang sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncullah masalah dari orang-orang yang suka bikin masalah. Apakah masalah itu? Mereka berpegang pada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum. Ini lagi tidak boleh bilang Nabi itu cahaya, katanya. Coba tidak usah berlebihan memuji Nabi dan seterusnya, karena dalam Al-Quran sendiri kan Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, katakanlah bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Apa kata mereka itu? Berarti Nabi sama seperti kita, sama manusia, kita juga manusia, padaita, kata mereka. Auzubillah min zalik. Bagaimana kata ulama menjelaskan? Ini ayat benar, kita enggak bilang ini bukan ayat Quran. Jadi ada kaidah penting. Apa kaidahnya? Mengatakan nassun sahih wa fahmun khati'un li nassun sahih. Nasnya sahih, nasnya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, 100% benar. Wa fahmun khati'un, pemahamannya yang salah kaprah terhadap nas yang benar itu. Kita tidak mempermasalahkan nasnya, ayatnya maupun hadisnya, tapi pemahaman mereka lah yang penuh dengan masalah. Fayaqulu Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, berkatalah ulama dari Suriah Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar. Memang beliau manusia, tapi jangan tergiur, jangan beli otak dulu. Tapi tidak sama dengan manusia. Loh, maksudnya apa manusia tidak sama dengan manusia? Ayo, kama annal yaqut hajar la kal hajar. Batu yakut, batu permata,
Batu apa tidak batu? Batu, tapi apakah sama dengan batu yang lain? Tidak sama. Batu yang kita tahu yang biasa dipakai cincin-cincin itu batu zamrud, ya, batu safir, batu peros kayak namanya, ya. Batu kan batu semua itu ya. Batu apa tidak batu? Apakah sama dengan batu kerikil? Sama-sama batu, tapi apakah sama batu itu dengan batu yang tadi? Tidak sama. Begitu juga Rasulullah SAW adalah manusia, kita juga manusia, tapi apakah sama beliau dengan kita? Jauh sekali. Nah, subhanallah. Wa yaqulu Syekh Mahmud As-Said Sabih, berkatalah Syekh Mahmud As-Said Sabih, yajibut tafriqah, wajib hukumnya membedakan, jangan disamakan, baina kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam basyaran wa baina kauni hadhil basyariyatu makhsusatun muhayyatun li anwarin makhsusatan muhayyatan li anwarin nubuwati ila akhirih. Harus dibedakan antara kemanusiaan beliau sebagai manusia, namun dengan keyakinan bahwa kemanusiaan beliau itu adalah sangat spesial dan penuh dengan cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Halaman berikutnya, wa yashrahul Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, ulama hafizahullah, semua kita tahu Habib Al-Jifri. Beliau juga menjelaskan suatu ketika al-hikmatul maqsudah. Apa maksudnya, apa hikmahnya beliau itu manusia, dan kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan aku manusia seperti kalian. Hiya kayyatamakkanal basyaru minal iqtida'i bihi. Kan beliau itu cahaya, tapi berwujud manusia seperti kita. Udah aneh kan ayatnya. Memang beliau manusia seperti kita wujudnya, tapi asalnya tidak sama. Asalnya beliau adalah cahaya, tapi berwujud seperti kita manusia. Apa hikmah daripada beliau diwujudkan seperti manusia, diwujudkan sebagai manusia seperti kita, agar kita dapat dengan mudah meneladani dan mengikuti beliau. Coba kalau beliau muncul, diutus kepada kita dengan wujud beliau yang asli, maka beliau tidak makan, beliau tidak minum, beliau tidak kamar mandi, beliau tidak menikah. Siapa yang kita teladani? Siapa yang bisa kita ikuti ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari? Makan, minum, ke kamar mandi, belanja, beraktivitas apapun. Siapa yang menjadi suri tauladan kita kalau bukan baginda Rasulullah? Maka beliau rahmat bagi kita, dan Allah merahmati kita dengan cara apa? Dijadikan beliau manusia, sehingga kita gampang, tidak kesulitan dalam berbuat baik, karena ada yang kita bisa contoh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan beliau makan, beliau minum, semua itu hikmahnya supaya kita bisa ikut. Jangan dikira beliau butuh makanan, butuh nasi, tidak. Beliau itu semua lakukan agar ada yang bisa diteladani oleh umat beliau. Sayangnya sudah beliau dibikin manusia begitu, banyak juga yang tidak mau meneladani. Mudah-mudahan kita dapat meneladani beliau, amin. Ya, falau kana malakan, kata beliau, la yumkinul bashar an yaqtadi bi fi naum. Kalau beliau misalnya diwujudkan sebagai malaikat misalnya, ya, terus kalau kita mau tidur, siapa kita ikuti? Siapa teladan kita? Kan malaikat tidak tidur, malbas, berpakaian, makan dan lain-lain. Taib. Kita lompat satu paragraf. Wa yaqulul arifu billah as-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ibris min kalam Sayyidi Abdul Aziz, juga dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabi Al-Mukhtar karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Apa kata beliau? Perhatikan. Inna majmu'a nurihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya cahaya Nabi, nurnya Nabi yang murni, yang pure, yang utuh, la wudi'a 'alal 'arsy, jika diteteskan,
diletakkan, ditaruh di atas arsy. Ladzabah, meleleh arsy itu. Walau wudi'a 'ala al-hujub as-sab'in allati fawqa al-'arsy, kalau ditaruh di atas 70 lapis yang di atas arsy, ditaruh di atasnya cahaya Nabi, la tahafatat, semuanya meleleh, semuanya itu tidak kuat dengan cahaya baginda Rasulullah. Walau jumi'atil makhluqat, dikumpulkan semua makhluk di alam jagat raya ini, kulluha, semuanya, wa wudi'a 'alaiha dzalikan nur al-'azim, lalu ditaruh di atasnya cahaya tersebut yang agung itu, la tahafatat wa tasaqatat, luntur semuanya, punah semuanya, hancur semua, luluh lantak semuanya dengan cahaya baginda Rasulullah. Wa yaqulu aidan, beliau juga berkata, wa nurus syamsi, cahaya matahari, innama huwa min nuri arwahil mu'minin, sesungguhnya cahaya matahari, kata beliau, mengungkap satu rahasia di alam gaib. Cahaya matahari sesungguhnya itu terciprat dari cahaya roh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu rohnya bercahaya. Kita tidak sadari ternyata yang bikin matahari itu terang karena roh orang-orang mukmin itu. Alladzi huwa min nurihi sallallahu alaihi wasallam, dan semua cahaya roh orang-orang mukmin ini dari roh atau dari cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran ketika di akhir zaman matahari sudah tidak karu-karuan, oleng sudah dia. Karena sedikit sudah mungkin orang mukmin atau hampir tidak ada, maka olenglah matahari, terbitlah dia dari barat. Saking olengnya sudah. Mungkin juga tidak seterang sekarang. Taib, kalaupun terang bukan terang karena cahaya, tapi terang api itu yang membakar. Mungkin dari campur udah dengan api neraka di situ ya. Karena sudah siap untuk menghancurkan bumi. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Wa fi Jawahirul Bihar, kitab Jawahirul Bihar karangan Syekh Yusuf An-Nabhani juga dikatakan, awwalu ma khalaqallahu nura sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فأقبل ذلك النور يتردد ويسجد بين يدي الله فقسمه الله تعالى على 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول العرش ومن الثاني القلم ومن الثالث اللوح المحفوظ وأقبل الجزء الرابع يتردد بين يدي الله ويسجد له فقسمه الله 4 أجزاء. Subhanallah. Jadi cahaya Nabi dikatakan dibagi 4 awal dahulu kala. Dari bagian pertama terciptalah arsy, dari bagian kedua terciptalah qalam, dari bagian ketiga terciptalah lauhul mahfuz, dan dari bagian keempat terbagi lagi 4 bagian. Dari bagian yang keempat dari cahaya Nabi itu terbagi lagi 4 bagian. Nah, bagian yang pertama tercipta akal, al-aqlu, dan dari yang bagian kedua tercipta al-ma'rifah, dan dari bagian ketiga nurus syams wa nurul qamar, cahaya matahari dan cahaya bulan, wa nurul absar, dan juga cahaya pandangan. Warabi', dan bagian keempat ja'alahu Allah halul arsh fa anwarul arsh wal qalami wal lawh wan nahar wal aql wal ma'rif, semua cahaya yang ada di sini di alam semesta ini, alhasil kulluha min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat-riwayat lainnya. Di sini juga saya kutip dari kitab Likulli Hadatsin Hadis karangan ayahanda Allah yarham Tuan Guru Husnul Duat. Beliau juga pernah mengutip kisah atau riwayat di mana ketika al-qalam diciptakan oleh Allah, al-qalam diperintahkan oleh Allah, uktub tauhidi la ilaha illallah, tulislah la ilaha illallah. Lalu diperintahkan lagi, tsumma qala uktub Muhammadun Rasulullah, tulislah Muhammadun Rasulullah. Setelah qalam itu mendengar, falamma sami'al qalamu isma Muhammadin, setelah mendengar nama Muhammad, sajadah, sujud qalam itu. Wa qala fi sujudihi, dan berkatalah dia membaca dalam sujudnya, subhanal mausufi bil karam, subhanar rauful arham, ilahi qad alimtu ismakal a'zam famadha Muhammadun alladhi qaranta ismahu ma ismik. Dia berkata dalam sujudnya qalam, ya Allah, hamba sudah mengetahui isim nama engkau yang maha agung,
tapi nama Muhammad hamba tidak tahu. Siapakah Muhammad itu? Lalu Allah mengatakan, ta'addab ya qalam. Coba jaga adabmu wahai qalam. Fa wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, ma khalaqtu khalqi illa li mahabbati Muhammad. Aku tidak menciptakan ciptaanku, apapun dari ciptaanku, kecuali untuk mahabbah kepada Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanshaqqal qalam, maka terbelahlah qalam itu. Min halawati dzikri Muhammad, saking mabuknya, saking tidak kuatnya mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata qalam itu, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila akhiri ada pertanyaan? Insyaallah besok kita lanjut lagi karena sudah azan. Ala kulli hal, tidak perlu kita ragukan lagi bahwa beliau adalah cahaya, dan cahaya pertama, dan dari cahaya itulah tercipta segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat-ayat, hadis-hadis, ungkapan ulama, ungkapan aulia, dan banyak sekali tadi. Makanya Burak, tahu Burak kan di Isra Mi'raj, umum dikatakan dan tidak masalah. Burak itu fungsinya untuk apa fungsinya? Jadi ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya kalau ada undangan acara, seorang yang ditokohkan itu kan diutus yang menjemput kan gitu, yang mengiring, yang menjemput. Padahal sudah ada mobil, tuan guru itu ada mobilnya, ada supirnya, ada semua. Tapi ta'zim, diutus panitia untuk menjemput. Mungkin disiapkan mobil juga segala macam. Betul apa tidak? Ta'zim. Jadi ta'zim diperlihatkan kepada alam semesta bahwa ini manusia bukan sembarang manusia. Jadi tidak datang sendiri, mampu datang sendiri, punya segala-gala kemampuan, tapi ta'zim, menunjukkan kemuliaannya dan memuliakan Burak dan malaikat Jibril itu supaya dapat berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tidak perlu kemudian ada yang mengatakan, tapi tidak masalah. Tapi sebenarnya kurang tepat untuk mempercepat perjalanan. Oh tidak. Orang yang bilang itu untuk mempercepat perjalanan berarti lupa bahwa beliau adalah cahaya. Masih dianggap manusia biasa seperti kita. Kalau pergi sendiri tidak bisa. Beliau bolak-balik 1000 kali kalau mau. Dalam 1 detik, bukan dalam 1 malam. Tapi diutus Burak justru supaya mempersantai perjalanan, supaya perjalanannya lebih santai. Dan terbukti kan di tengah jalan banyak peristiwa kita dengarkan dalam riwayat-riwayat. Turun di mana, salat di mana, ketemu Nabi Musa dan lain sebagainya, kan melihat ini, melihat itu. Kalau beliau pakai kemampuan asli beliau, mana bisa ketemu dan lihat ini itu, bolak-balik. Tapi itulah fungsi daripada Burak, supaya dituntun. Nah, kita sekarang kesini ngiring sila, kita kesini nunasang, sekarang kita begitu. Oh iya, bagus. Mana lagi? Begitu. Jadi tugasnya untuk mempersantai perjalanan supaya lebih santai, lebih slow dan lebih nikmat. Dan juga sebagai bentuk khidmah malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi di atas, Jibril di bawah menuntun. Ayo, mana yang lebih tinggi? Yang di atas itu yang di bawah? Yang di atas. Maka salah besar kalau masih ada yang mengatakan malaikat Jibril lebih tinggi dari Rasulullah. Jauh. Nabi malaikat Jibril khadim, khuwaidim, ya, pelayan dan pembantu setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, waktu malaikat Jibril nyamar jadi manusia. Hadis sahih Bukhari, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ngaji sama Nabi, duduk sebagaimana murid duduk di depan guru.
dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Dan Nabi langsung menjawab dan malaikat Jibril langsung membenarkan. Karena sebagai seorang murid, adabnya langsung membenarkan gurunya, tidak ragu-ragu. Masa gitu, enggak begitu Jibril. Nggih, engkau benar ya Rasulullah. Makanya heran sahabat, kan begitu hadisnya. Tumben kelihatan langsung percaya, hebat orang ini kata. Biasanya yang lain-lain aja ragu-ragu, juluk ngetes, juluk segala macam, ulah dia nyari-nyari tanda kenabian di mana dan seterusnya. Baik, ternyata dibocorkan di akhir oleh baginda Nabi bahwa yang tadi adalah Jibril, ja'akum yu'allimakum dinakum. Tadi Jibril datang mengajarkan kalian agama kalian, bukan mengajarkan kita. Nabi tidak masuk di situ. Kenapa beliau mengatakan yu'allimakum? Nah, Jibril datang mengajarkan kalian supaya kita buang jauh-jauh. Jangan berpikir bahwa Jibril datang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat. Dan tapi lewat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu pertanyaan masuk, Ustaz Tia mau nanya, jika Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling sempurna dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, lalu kenapa dalam bacaan tasyahud akhir mengatakan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim? Apakah itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim lebih dirahmati ketimbang? Siapa yang mengajarkan selawat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang aneh. Sama seperti hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Termasuk ucapan beliau ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian. Ya, namanya tanazul, itulah tawaduknya beliau. Sahabat bertanya, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Beliau mengajarkan apa? Qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Beliau mengatakan begitu kan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus mau bertanya begini, kenapa beliau, kalau memang beliau adalah penghulu kita, tuan kita, kenapa beliau mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina? Berarti beliau bukan tuan kita dong. Masa begitu nanya? Tidak mungkin beliau meninggi-ninggikan diri beliau. Itu sudah lumrah. Beliau mengajarkan tawaduk juga kepada kita, kepada sahabat. Tetapi sudah etikanya begitu. Guru mengatakan kepada muridnya, doakan saya ya. Gih, bagaimana cara tiang mendoakan pelunggu? Ya bilanglah apa, ya Allah ampuni atau berikan kesembuhan kepada ini disebut namanya. Kan tidak mungkin tuan gurunya mengatakan doakan begini doanya, ya Allah berikan kepada tuan guru al-alimul allamah al-ariful billah. Tidak mungkin. Ya. Tuan guru misalnya siapa? Tuan guru siapa? Banyak tuan guru kita. Tuan guru Ja'far misalnya. Tidak mungkin beliau bilang doakan saya. Bagaimana cara kita mendoakan tuan guru? Ya bilang, ya Allah rahmatilah hambamu Ja'far. Kan begitu. Terus kita bilang, ya Allah rahmatilah hambamu Ja'far. Masa begitu? Kan tidak mungkin. Fitrah otomatis sudah. Kalau memang punya hati nurani yang jernih, pasti ya Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada guru hamba. Kan gitu. Kepada guru tiang, kepada apa, sebutlah tuan guru, haji, apa gitu. Tapi kalau si sang guru nggak mungkin. Nih bini, tulis ini baca setiap hari. Ya Allah berkahilah hidup Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Ja'far Mulia. Kan nggak mungkin. Pasti muridnya, gitu kan? Malah di situ terheran-heran. Tidak mungkin, tapi kitalah yang menjaga adab kita. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim lebih dirahmati ketimbang Nabi Muhammad. Ya Allah, padahal sudah jelas rahmatan lil alam. Nabi Ibrahim alam apa itu bukan alam? Apalagi
Terus bagaimana ayat Quran itu dihapus? Maka Nabi Ibrahim juga mendapat bagian daripada rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mau bilang apa lagi? Tapi kalau beliau beliau bertawadhu. Dan tidak ada yang masalah di situ. Ya Allah berikan, karena bagaimanapun Nabi Ibrahim duluan. Kalau secara hukum di bumi lah ya, hukum manusia di bumi, bukan hukum hakikat lah, hukum syariat kita katakan. Nabi Ibrahim kan baluknya beliau lah ya, papuk baluknya kan ya, maka dan artinya Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, bapaknya rata-rata para nabi itu, banyak dari para nabi merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim. Maka wajarlah beliau sebagai keturunan Nabi Ibrahim secara biologis mungkin doanya seperti itu. Ya Allah berikan selawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berikan selawat kepada asal papuk baluknya Nabi Muhammad ini, yaitu Nabi Ibrahim. Ada ulama tasawuf mengartikan lain. Ada makam namanya makam Ibrahimi. Untuk diketahui nama Ibrahim itu dari Abun Rahim. Abun Rahim, bapak yang penyayang. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Ibrahim karena beliau adalah Abun Rahim, ayah yang penyayang bagi para nabi, bagi semua umat manusia. Kalau kita berbicara dari sisi makam, ada makam Ibrahimi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abun Rahim yang sesungguhnya, Ibrahim yang sesungguhnya. Tapi ada masanya, ada waktu di mana beliau di makam tersebut, di alam tersebut, dan ada waktu beliau di makam jasad manusia di muka bumi. Kan sebelum beliau lahir di bumi sudah berwujud tapi di alam yang lain dan dengan wujud yang lain. Sebutlah alam lain dan wujud yang lain, inilah namanya beliau di situ sebagai Ibrahim. Namanya makam Ibrahim. Makamu Ibrahim. Ya Allah berikan selawat kepada Nabi Muhammad di muka bumi sebagaimana engkau memberikan selawat kepada beliau di makam Ibrahim dulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, payu sugul rahasianya. Tapi rahasia ya, tidak usah dibocorkan. Ketika baginda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali tulisannya ini, suka saya. Tulisan Ninja Hattori itu. Dalam keadaan apa namanya, sakaratul maut. Terus apakah beliau memang merasakan sakitnya sakaratul maut ataukah tidak? Sebab ada cerita seorang ulama meninggal tidak merasakan sakitnya sakaratul maut karena meninggal dan dalam keadaan ibadah. Apa kita bilang ya? Dibilang sakit iya, dibilang tidak sakit juga iya. Karena makamnya beda. Orang yang soleh dengan orang yang toleh, walaupun mengalami hal yang sama, rasanya berbeda kan. Misalnya orang soleh dikasih penyakit apa misalnya, sakit kepala. Orang yang toleh tadi cuma gatal-gatal di bagian B, kan? Gatal-gatal saja, gatal. Malah lebih sakit kepala tuh gatal-gatal, sakit kepala kan? Tapi karena orang saleh yang mengalami, dia menikmati. Tidak dia ngeluh lah. Tapi dia bilang ya, dia manfaatkan dengan banyak-banyak istighfar. Bahkan dia bilang terima kasih ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa. Kan menikmati namanya. Coba orang yang taleh tadi yang kata, macam curhat, jangan ngeluhnya sana kemari. Kemana-mana ngomongnya. Menderita sekali dia sama gatalnya. Kan gitu, apalagi dia sakit kepala, apalagi sakit gigi, nyumpak kemana-mana sudah. Tapi orang saleh tidak. Kalau orang saleh itu
dia sakit, dia teriak juga normal seperti karena manusia. Tapi di dalam batinnya tidak sakit sama sekali. Bahkan batinnya merasa nikmat karena cinta kepada Allah. Maka apapun yang diberikan Allah dinikmati. Kan kalian juga kalau suka seseorang ditempeleng, lagi langsung ambilkan palu sekali-kali. Oh terima kasih. Aku pincang ya kan. Tapi terima kasih dia bilang. Tapi karena orang yang mencintai, orang yang dia cintai yang memukulnya, mengapa? Coba orang yang musuh bebuyutannya, disenggol sedikit, padahal cuma disenggol, tapi langsung dia dendam ke sunat 7 keturunan. Begitu juga dalam hal sakaratul maut ini. Normalnya sakit semua, cuma orang saleh apalagi para nabi menikmati rasa sakit itu. Ya kalau kita bilang menikmati rasa sakit, ya sama dengan tidak sakit. Tapi sakit, maksudnya sakit itu gitu juga. Kalau dia sakit apa kan makanya suatu ketika sahabat kesakitan di di rumah Nabi lalu mengatakan Siti Aisyah bilang, ya kenapa bilang akhirnya Sayyidina Abu Bakar, ayah Rasulullah berkata, da'uhu ya'in fa innal anina min asma'illah. Biarkan dia mengatakan anin maksudnya itu karena itu adalah bagian daripada asma Allah. Inna Ibrahima la'awwah, kan kita dalam Al-Quran salah satu zikirnya Nabi Ibrahim itu. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Ini kalian bagaimana ini mau berzikir? Karena Allah itu kalau dibuang alifnya jadinya lillah, dibuang lamnya lagi enggak Allah, lafaz jalan, alifnya hapus jadinya lillah, lamnya lahu ma fis samawati, lamnya hu, kan la Allahu la ilaha illa hu, kembalikan lagi Allah, lam yang di tengah jadinya hari itu. Jadi itu asma Allah juga. Wala taqulu kata Nabi dalam hadis lain, jangan kalau sakit bilang karena itu asma Allah, berzikir jadinya. Jangan mengatakan karena min asma syaitan, adalah salah satu nama syaitan. Jadi kalau sakit jangan bilang itu nama setan itu. Tapi bilang jangan pakai kha tapi pakai ha. Kan apa lagunya itu, ya jamalu mana itu? Itu ya jamalu, tulisannya pakai apa? Alif, hamzah, kenapa aja? Bukan salah itu, bukan itu ya bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya alif panjang, hamzah maksudnya, terus ha. Ini itu lagu Arab, bukan lagu Indonesia. Jadi yang nyanyikan itu salah, ya. Yang benar adalah ya jamalu, gitu. Ya, nggak usah ngangak makanya. Kalian selama ini nyanyikannya gitu, salah itu, salah. Yang benar adalah hamzah panjang, bukan hamzah waw, nggak ada wawnya, ya. Karena itu juga zikir Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahima la'awwah, kan gitu dalam Al-Quran. Salah itu yang itu salah, karena orang jadi tidak tahu artinya. Yang benar adalah coba ya jamalu ya jamalu, ya jamalu ya jamalu, itu yang benar, bukan bukan, salah itu. Maka tidak usah dengar lengangak saya Rano, siapa namanya, jangan dengar itu, dengar aslinya. Jangan dengar aslinya, lagu-lagu qasidah para munsyidin di Mesir, di Suriah, kan itu dinyanyikan, kan
yang kita dengar di sini orang Indonesia hanya mengarasmen, itu pun salah dia mengambilnya. Coba dengar aslinya. Nah, ada yang bilang oh, ya jangan, tidak ada. Coba cari. Syekh Ali Jum'ah sering menghadirkan munsyidin, itu sering dinyanyikan ah ya jamalu, ah ya jamalu, ya, karena ah itu ismun min asma'illah. Kalau sudah bisa, coba bukan bukan. Ini saya disalahkan tadi, nganga. Kalian yang salah. Yang benar orang Indonesia nyanyikan siapa namanya anak kecil. Saya sering mendengar ini. Itu yang pas itu. Itu karena fitrah dia. Makanya dia nyanyikannya pas. Bapaknya aja salah itu. Bapaknya kan ikut nyanyi itu. Tahu siapa namanya? Iswa Nahla. Saya berapa kali dengar, saya sudah dengar dari dulu sejak di Mesir lagu Ayah Jamal. Saya begitu dengar di sini saya tertawa sendiri. Kok dia bilang, saya bilang. Kok dia bilang, yang benar itu tapi ya mungkin di Indonesiakan. Hanya saya maklumi semua menyanyikan bukan Hal maksudnya kalau di Arab kan hamzah panjang itu ada benderanya. Terus ya sudah nih. Apakah kelak cahaya baginda Nabi yang dibagi itu akan disatukan lagi kelak? Enggak sih, ini apa aja terus digabung, nggak digabung apa terus apa yang terjadi terus, dan bagaimana prosesnya dari hari ini sampai kita dibangkitkan lagi sampai alam kubur, sirat, dan proses di akhirat sampai surga. La ilaha illallah. Apa terus, kenapa mau diceritakan ini semua? Bagaimana prosesnya dari hari ini? Beda-beda proses setiap orang, tergantung kedekatannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang masuk surga dengan amal ibadahnya, kan gitu kata hadis. Walaupun itu menjadi syarat, menjadi maharnya surga. Tetapi sesungguhnya orang masuk surga dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dekat dengan beliau, insyaallah masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah taala rabbus. Ada lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjutkan qamatnya.